Kita semua pasti pernah lihat atau bahkan ngerasain sendiri gimana rasanya berjuang dalam diam. Nah, hari ini kita mau kupas tuntas soal krisis kesehatan mental di Indonesia. Tapi kita nggak cuma akan lihat angka-angkanya aja ya. Kita akan bongkar sampai ke akarnya. Tantangan struktural apa sih yang bikin jutaan orang susah banget dapat bantuan dan gimana sebetulnya transformasi yang nyapa itu bisa dicapai? Oke, yuk kita mulai. Biar kita benar-benar paham masalahnya, kita harus tahu dulu sebenarnya sebesar apa sih skala krisis ini? Coba deh lihat angka ini. 1 dari 3. Ini benar-benar bikin kaget loh. Menurut Survei Nasional Kesehatan Mental Remaja atau INHS, 1 dari 3 remaja di Indonesia itu punya masalah kesehatan mental. Bayangin, itu sepertiga dari generasi penerus kita. Dan ini tuh bukan cuma soal remaja. Masalahnya jauh lebih luas dari itu. Krisis ini nyebar ke jutaan orang dewasa di seluruh negeri. Bisa jadi itu teman kantor kita, tetangga, atau bahkan anggota keluarga kita sendiri. Nah, coba kita lihat lebih dalam lagi. Gangguan kecemasan sama depresi itu jadi yang paling dominan. Ini bukan sekedar statistik di atas kertas ya. Ini tuh sinyal bahaya buat produktivitas generasi Z dan milenial, yang notabene adalah tulang punggung ekonomi kita di masa depan. Tapi kita harus ingat, di balik semua angka ini ada cerita, ada orang-orang nyata, dan beberapa pengalaman mereka tuh ekstrim banget dan bikin miris. Di kasus paling ekstrem, saat sistem benar-benar gagal memberikan solusi, muncullah praktek yang jujur aja mengerikan. Namanya pasung. Ini adalah realita pahit yang terjadi waktu akses ke perawatan yang layak itu sama sekali nggak ada. Nah, ini poin yang penting banget. Seperti yang dilaporkan Human Rights Watch, pasung itu bukan soal budaya, sama sekali bukan. Ini tuh jeritan minta tolong, tindakan putus asa yang diambil keluarga ketika sistem udah ngecewain mereka habis-habisan. Nah, ini jadi pertanyaan besarnya kan? Kenapa praktek kayak pasung masih ada dan kenapa banyak banget remaja kita berjuang sendirian? Jawabannya ada di akar masalahnya. Coba lihat angka ini baik-baik. 4.215. Cuma segitu jumlah psikolog klinis yang terverifikasi untuk seluruh Indonesia. Kebayang nggak? Cuma 4 ribuan profesional buat melayani lebih dari 270 juta penduduk. Rasionya, wah jomplang banget. Dan masalahnya ternyata nggak cuma soal jumlahnya yang sedikit. Grafik ini nunjukin inti masalahnya, distribusinya yang kacau banget. Mayoritas tenaga ahli numpuk di Jawa, sementara ada provinsi kayak Papua Barat yang cuma punya 2 orang. Cuma 2. Gimana caranya mau dapat bantuan di sana? Jadi, kesenjangan inilah yang jadi biang keroknya. Buat sebagian besar masyarakat Indonesia, dapat perawatan kesehatan mental profesional itu bukan pilihan yang realistis. Itu sebuah kemewahan. Oke, sekarang kita geser sedikit ke soal kebijakan. Karena disinilah letak ironisnya. Pemerintah itu sebenarnya punya rencana yang bagus banget di atas kertas. Tapi sayangnya, di lapangan rencana itu kayak nabrak tembok. Idenya tuh sebetulnya brilian loh. Manfaatin ribuan puskesmas yang udah ada di mana-mana sebagai garda terdepan. Deteksi dini, intervensi cepat. Kalau secara teori ini kedengarannya sempurna kan? Tapi pertanyaannya, kalau rencananya bagus kok di lapangan nggak jalan? Nah, jawabannya ada di jurang yang lebar banget antara kebijakan di atas kertas sama kenyataan pahit di lapangan. Ternyata, puskesmas di lapangan itu menghadapi seabrek tantangan, mulai dari stigma di masyarakat, fasilitas yang seadanya, sampai jarak yang jauh banget ke rumah sakit rujukan. Tapi masalah terbesarnya, mereka nggak punya spesialis rujukan untuk kasus-kasus yang sulit. Jadi ya, seluruh sistemnya macet di situ. Oke, jadi setelah tahu semua masalah ini, gimana cara kita benerin fondasi yang udah rapuh ini? Gimana caranya kita bisa mulai transformasi yang sesungguhnya? Solusinya nggak bisa cuma satu, harus dari berbagai sisi. Pertama, dan ini wajib, harus ada penempatan paksa spesialis ke daerah-daerah yang butuh. Ini bukan pilihan lagi, ini soal keadilan. Kedua, naikin anggaran khusus buat puskesmas biar mereka punya amunisi. Ketiga, kita harus geser mindset dari sekedar kampanye bebas pasung ke benar-benar bangun pusat rehabilitasi berbasis komunitas. Dan terakhir, yang nggak kalah penting, gencarkan kampanye anti-stigma yang keren dan nyasar ke anak muda, karena disitulah perubahan budaya bisa dimulai. Dan kalau mau dapat dukungan politik, kita harus ngomongin duit. Angka kerugian ekonomi 32 triliun rupiah itu udah nggak relevan lagi. Coba bayangin, kerugian produktivitas dari Gen Z dan milenial kita yang lagi berjuang, angkanya pasti jauh-jauh lebih gede. Kita butuh data baru yang bisa nunjukin betapa daruratnya masalah ini. Jadi kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari semua ini, yaitu
Krisis kesehatan mental di Indonesia ini bukan salah mereka yang berjuang. Ini adalah kegagalan sistemik. Ini bukan soal nyalahin individu, tapi soal memperbaiki sistem yang udah rusak. Pada akhirnya, semua kembali ke satu pertanyaan besar. Indonesia itu punya aturannya, punya strateginya di atas kertas. Pertanyaannya sekarang, kita punya nggak kemauan politik untuk benar-benar mengatasi ketimpangan yang dalam ini? Untuk memastikan setiap warga negara dimanapun dia tinggal punya akses yang sama terhadap kesehatan mental,